Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok H2 ingin mempresentasikan PMKGT kami tentang Floris. Yang pertama, Floris merupakan sebuah bisnis pelayanan jasa di mana pelanggan bisa memilih sendiri rangkaian bunga yang mereka inginkan atau sesuai request customer. Lalu benefit dalam pemilihan Floris, yang pertama, bisnis bunga selalu dibutuhkan di permintaan pasar. Yang kedua, bisnis bunga ini bisa dikembangkan dengan mudah karena membutuhkan modal yang sangat kecil dan keuntungan yang besar. Yang ketiga, bisnis bunga ini bisa dikembangkan dengan bisnis lainnya seperti penghias bunga, membuat buket atau karangan bunga dengan keuntungan yang lebih besar. Lalu perbedaan dan penjelasan Floris. Floris adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menyediakan, merangkai, dan mengganti karangan bunga. Sejarah Floris. Ternyata Floris ini, rangkaian bunga ini sudah ada, dilakukan secara turun-menurun di berbagai belahan dunia. Telah banyak ditemukan buktinya, peninggalan bersejarah berupa barang guna seperti vas bunga, lalu gambar-gambar simbol vas bunga dari zaman Mesir kuno. Lalu awal perkembangan Floris perkembangan awalnya di zaman-zaman dahulu seperti yang tadi dari Mesir. Lalu Floris pada era kita, Floris pada zaman kita sangat bagus karena di mana-mana kita hampir membutuhkan Floris seperti di acara perkawinan, acara opening ceremony, lalu untuk anak muda hari Valentine, dan juga untuk bagi yang berduka. Saya Samuel, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Saya akan menjawab bagaimana bunga dapat memiliki makna yang begitu besar, hingga pada akhirnya bunga digunakan di berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, bunga sendiri memiliki banyak sekali hal yang terdapat dalamnya, seperti bunga mawar, dia memiliki warna yang merah yang mengagumkan. Nah, dan seperti dapat dilihat, warna merah dari bunga mawar dan bentuknya itu membentuk akan suatu ciri khas dari bunga tersebut sendiri menjadi sebuah bunga yang berbentuk kasih sayang. Sehingga oleh karena itu bunga mawar sering diberikan untuk hari kasih sayang. Sedangkan mawar putih menandakan akan rasa suci dan yang murni dalamnya. Hal itu dapat diketahui, eh, bunga mawar putih ini sering digunakan pada perayaan yang suci seperti keagamaan dan lain-lain. Dan juga apa saja hal yang mendukung bunga memiliki simbol tersendiri. Eh, yang mendukung yaitu yang saya temukan yaitu ada tiga, yaitu pertama bentuknya sendiri, bentuk dari bunga itu sendiri. Kedua yaitu warna dari bunga itu sendiri, karena warna juga sangat berpengaruh. Yang terakhir yang menurut saya yaitu bau yang dikeluarkan oleh bunga itu sendiri. Nah, dan yang ketiga saya akan membahas akan siapa yang pada akhirnya dapat disebut penemu dalam rangkaian Floris. Floris ini pertama kali diperjualkan di Paris oleh Georges Francois. Dia yang pertama kali menjual di Paris, dan akhirnya eh, ramai sekali di Paris itu, banyak sekali toko-toko di sana yang akhirnya mengikutinya dan membuat akan rangkaian bunga tersebut untuk dijadikan sebagai sebuah hiasan di daerah Paris. Mengapa bunga-bunga yang tertentu saja yang dapat dipilih dalam setiap acara penting yang berbeda? Karena tidak semua bunga itu memiliki bentuk yang sama, dan setiap bunga itu memiliki bentuk yang dan ciri khasnya tersendiri.
Oleh karena itu, seperti hari kasih sayang hanya menggunakan bunga mawar dan sebagainya, seperti bunga mawar putih juga, karena setiap bunga memiliki makna tersendiri yang diakibatkan karena ciri khas dari setiap bunga tersebut. Terus kapan floris pada akhirnya mulai ramai di Indonesia? Toko pertama yang ditemukan pada teori pertama kali yaitu pada tahun 1875. Toko itu floristi menyangkut akan penanaman yang ada di Indonesia ini, yang akhirnya mengakibatkan di Indonesia akhirnya mulai mengenal yang namanya rangkaian bunga atau floris tersebut. Dan yang terakhir ini pada rumusan masalah di mana floris pertama kalinya dapat mendunia dan dikenal oleh orang-orang yang ada di bumi. Menurut sejarah, floris itu dapat diketahui 2500 sebelum Masehi pada zaman Mesir kuno, dan itu berawalnya dengan tanaman bunga yang dibentuk rapi dengan vas. Nah, akhirnya memiliki bentuk yang menarik pada zaman itu. Sudah itu dilanjutkan Cina. Cina juga membentuk rangkaian bunga pada tahun 207 sebelum Masehi. Dan bunga-bunga itu namun digunakan oleh Cina untuk pengobatan, dan eh, bunga dan tanaman yang digunakan pun digunakan sesuai dengan fungsi yang didapatkan dari bunga tersebut. Jadi tidak bisa seenaknya sendiri. Dan dilanjutkan dengan Eropa pada sekitar 1000 Masehi. Dan tujuannya ini agar kita ini dapat mengerti eh, akan kapan dan di mana floris ini berkembang di dunia, baik di negara kita Indonesia maupun di seluruh dunia. Terus kita juga berharap akan kita dapat mengetahui bagaimana floris di bumi ini akhirnya digunakan sebagai sarana atau prasarana suatu momen yang penting seperti hari kasih sayang, orang meninggal, seperti itu. Yang poin ketiga juga agar kita dapat sebagai kaum penerus bangsa ini dapat meningkatkan kualitas floris, dan kita dapat meningkatkan kreativitas floris yang ada di negara kita Indonesia ini. Yang terakhir, agar kita ini juga dapat menemukan solusi akan perkembangan floris untuk kedepannya, agar floris ini tidak tergantikan dan justru malah terus berkembang, sehingga floris ini tetap dijadikan suatu prasarana yang penting. Sekian, terima kasih. Nah, di gagasan kita akan menjelaskan kegunaan dan manfaat yang didapatkan dari sebuah floris dan juga penjualan dan keberlanjutan akan floris untuk kedepannya. Nah, dari banyaknya orang yang kesusahan dalam mencari jasa rangkai bunga, untuk suatu acara tertentu, usaha floris kita bisa membantu banyak orang di sekitar kita yang kesusahan dalam mencari jasa rangkai bunga. Untuk acara-acara mereka, seperti acara ulang tahun, acara nikahan, acara wisuda, dan masih banyak lagi yang pasti dibutuhkan orang dalam membutuhkan usaha floris kita untuk acara-acara mereka. Nah, sistem yang dipakai dalam usaha kita ini akan menggunakan sistem penjualan online, karena di masa pandemi ini penjualan online sangat meningkat pesat. Karena penjualan online ini bisa mempermudah kita dalam transaksi. Apalagi di masa pandemi, kita tidak perlu tatap muka untuk menghindari penyebaran virus, dan cara pemesanan online kita menggunakan media sosial WhatsApp, Instagram, dan juga bisa melalui kontak person. Usaha floris kita juga bisa meminta pesanan secara custom, seperti bucket flower, bucket money, bucket snack, light box, dan masih banyak lagi. Dan kita juga bisa memberi rekomendasi sesuai keinginan, sesuai harga, bunga apa yang ingin digunakan, bentuk apa yang ingin digunakan, dan lain-lain. Usaha bunga yang
Digunakan ada beberapa macam, ada bunga kering agar lebih terlihat estetik. Ada juga bunga yang kita buat sendiri menggunakan bahan-bahan berkualitas agar bisa dipajang dalam jangka waktu lama. Ada juga menggunakan bunga sesuai request warna dan juga menggunakan bunga-bunga yang masih fresh dan berkualitas tentunya. Nah, demi kepuasan dan kemudahan bagi pelanggan, pastinya kita akan memberikan pelayanan yang baik dan fast response. Tentunya usaha florist ini terpercaya dan berkualitas pastinya. Dan jika ada kerusakan dalam perjalanan, kita akan menanggung kerusakan tersebut dan untuk harga pastinya sesuai budget dari kalian. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan paket bunga. Terutama kami menyiapkan rangkaian-rangkaian bunga sesuai dengan request customer. Kemudian kami susun rangkaian tersebut, kemudian digabungkan dan juga diselotip, kemudian dipotong bagian batang yang melebihi yang mungkin kepanjangan. Terus langkah berikutnya kami membagi potongan-potongan kertas wrapping membentuk belah ketupat dan kami letakkan rangkaian bunga tersebut di tengah-tengah kertas wrapping tersebut. Kemudian kertas wrapping diselimuti dari sisi kiri dan juga sisi kanan untuk menutupi batang bunga. Terakhir kami memberi pita agar terlihat menarik. Di sini juga saya akan menjelaskan kesimpulan dari kelompok kami mengenai penerimaan usaha, harga, dan juga strategi produk. Pertama, saya akan menjelaskan rata-rata jumlah penerimaan kami per bulan. Usaha rangkaian bunga kisaran sebesar 2.500.000 hingga 4.500.000. Kemudian dari penggunaan faktor produksi bunga tersebut diperoleh rata-rata per bulan kami menghabiskan 100 hingga 300 tangkai bunga. Dengan strategi produk diterapkan dengan cara keanekaragaman bunga yang dijual dan juga bervariasi. Kemudian untuk harga yang disediakan untuk toko kami juga sangat bervariasi, tentunya sesuai request budget atau request bucket dari customer. Dan kami sesuaikan tingkatan harga dengan kualitas produk. Dengan berbagai kreasi bentuk yang kami tawarkan serta pembaruan di setiap katalog, bunga dan persediaan bunga. Di toko kami juga yang paling banyak peminatnya, yang paling laku adalah bunga mawar dan bunga krisan. Sedangkan untuk daun yang paling banyak peminatnya adalah leather leaf dan daun mangkokan. Baik, cukup dari kelompok kami. Terima kasih.